Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafena Widya Santoso, NPM 1903050121, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Pak Sukma Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka atau secara langsung. Namun alangkah baiknya karena kita melakukan pembelajaran secara tatap muka, kita tetap harus menaati protokol kesehatan yang ada. Seperti tadi contohnya kita di depan sudah melakukan apa untuk menaati protokol kesehatan? Mencuci tangan. Betul, mencuci tangan. Terus ada apa lagi? Memakai masker. Betul, seperti yang kita lakukan sekarang, kita menggunakan masker. Jadi mencuci tangan, menggunakan masker itu merupakan pencegahan COVID-19. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Iya, kamu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Karena kita untuk mengembalikan semangat, alangkah baiknya kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. 1, 2, 3, semangat. Semangat. Ya, sudah semangat semuanya? Sudah. Hari ini Ibu akan membawakan materi tentang lingkungan alam dan juga lingkungan buatan. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita kali ini tentang lingkungan alam dan juga lingkungan buatan. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi tentang lingkungan alam dan juga lingkungan buatan. 2. Siswa dapat mengetahui tentang lingkungan alam dan juga lingkungan buatan. 3. Siswa dapat mengetahui manfaat dari lingkungan alam dan juga lingkungan buatan. Dan yang terakhir adalah siswa dapat menyebutkan contoh-contoh lingkungan alam dan juga lingkungan buatan. Karena Ibu kan akan memberikan penjelasan pembelajaran terhadap kalian, jadi Ibu akan membuka masker ya anak-anak? Ya, Bu. Oke. Kita akan masuk ke materi, yaitu lingkungan alam dan juga lingkungan buatan. Karena Ibu tadi sudah menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran hari ini, berarti Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu adalah pengertian. Sebelum kita masuk ke lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari lingkungan. Ada yang tahu lingkungan itu apa, anak-anak? Tidak, Bu. Ibu akan menjelaskan tentang lingkungan secara singkat, yaitu lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar kita atau di daerah kita. Lalu lingkungan itu ada 2 macam. Ada yang tahu apa saja macam-macam dari lingkungan? Lingkungan alam dan lingkungan buatan. Betul sekali, anak-anak Ibu pintar. Ada lingkungan alam dan juga lingkungan buatan. Yang pertama berarti ada lingkungan alam ya. Ada yang tahu nggak pengertian dari lingkungan alam itu apa sih? Lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan. Betul, Ibu akan menyempurnakan dari pengertian lingkungan alam. Lingkungan alam itu adalah lingkungan yang ada di alam dan juga diciptakan oleh Tuhan kita. Tuhan kita yang dimaksud di sini adalah Allah. Betul, berarti lingkungan alam adalah lingkungan yang ada di alam dan juga diciptakan oleh Tuhan kita atau Allah. Sampai sini paham nggak pengertian dari lingkungan alam? Paham. Lanjut, berarti kita ke pengertian yang kedua, mengenai lingkungan buatan. Ada yang tahu pengertian dari lingkungan buatan? Lingkungan yang diciptakan oleh manusia. Betul, lingkungan buatan itu adalah lingkungan yang diciptakan oleh manusia dan tidak diciptakan oleh Tuhan kita atau Allah.
Loh, jadi lingkungan buatan itu benar-benar cuman diciptakan oleh manusia itu sendiri. Nah, karena kalian sudah mengetahui pengertian dari lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, Ibu akan memberikan contoh dan juga manfaat dari lingkungan alam maupun lingkungan buatan. Di sini Ibu sudah memiliki gambar-gambar dari lingkungan alam dan buatan. Tapi yang pertama Ibu akan lebih mendalami dulu tentang lingkungan alam. Nah, yang pertama dari lingkungan alam Ibu akan menjelaskan mengenai gunung. Ini Ibu memiliki gambarnya, kalian bisa melihat gambar gunung seperti itu. Ada yang sudah pernah ke gunung anak-anak? Belum. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang gunung. Gunung itu biasanya berada di dataran tinggi dan juga cuaca di sana itu biasanya sangat dingin anak-anak. Paham? Paham. Nah, ada yang tahu nggak manfaat dari gunung itu apa? Ya, tidak apa-apa, Ibu akan menjelaskannya. Jadi, manfaat dari gunung itu lebih ke di sana itu kan karena cuacanya sangat dingin, itu sangat cocok untuk tanah. Jadi, tanah itu tumbuh subur di sana. Nah, karena tanahnya tumbuh subur di sana, sangat cocok untuk bercocok Tanam. betul, sangat cocok bercocok tanam. Jadi di sana itu sangat cocok seperti untuk menanam sayur-sayuran dan juga buah-buahan dan lain-lain. Jadi untuk lingkungan alam dengan contoh gunung, paham? Paham. Nah, lanjut Ibu akan ke sungai. Ini gambarnya seperti ini, bisa dipahami? Ada yang sudah pernah ke sungai belum? Pernah. Sama siapa? Sama. Ayo. Kalau ke sungai itu tidak boleh sendiri ataupun dengan teman sebaya karena ya, kalau ke sungai itu alangkah baiknya ada orang dewasa atau orang tua. Kalau di sungai itu kalau misalnya nanti ada banjir, kalian terus tidak mewaspadai di sungai, kalian bisa terseret oleh arus banjir. Nanti kalian bisa hilang. Jadi harus hati-hati. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang sungai ya sekarang. Jadi sungai itu bertempat di perairan dan biasanya berada di dataran rendah. Nah, ada yang tahu nggak manfaat dari sungai itu apa? Untuk cuci baju. Betul, lalu apa lagi? Untuk mandi. Betul, jadi kalian sudah paham ya, manfaat dari sungai itu bisa digunakan untuk mencuci dan juga untuk mandi. Paham? Paham. Lanjut, ada gambar ketiga. Ini Ibu memiliki gambar danau. Ini seperti ini, bisa dipahami. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang danau. Danau itu adalah berisi cekungan yang isinya itu berisi air, bisa dari air hujan ataupun dari mata air. Ada yang tahu manfaat dari danau tidak? Tidak. Nah, danau itu manfaatnya sangat banyak. Yang pertama bisa dipergunakan untuk membudidayakan ikan tawar, terus juga bisa untuk tempat wisata, terus juga bisa untuk perairan sawah dan juga bisa untuk mendayung perahu. Nah, sampai sini ada yang belum jelas nggak tentang lingkungan alam? Dari contohnya tadi dan juga manfaatnya tadi? Jelas. Oke, karena kalian sudah jelas mengenai lingkungan alam, Ibu akan lanjut ke lingkungan buatan. Nah, tadi pengertian dari lingkungan buatan itu apa anak-anak? Masih ingat? Lingkungan yang diciptakan manusia. Betul, lingkungan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Nah, di sini Ibu memiliki 3 gambar juga mengenai lingkungan buatan. Yang pertama Ibu akan jelaskan itu ada lingkungan buatan sawah. Ini seperti ini. Berarti ini Ibu ambil ya yang lingkungan alam. Kita lanjut ke lingkungan buatan. Yang pertama ada sawah. Ada yang tahu nggak pengertian dari sawah itu apa? Nah, jadi sawah itu adalah berupa tanah yang digarap dan diairi oleh air untuk menanam padi. Oke, berarti ada yang tahu nggak manfaat dari sawah itu apa? Menghasilkan beras.
Betul. Nah, Ibu akan menjelaskan. Jadi, karena tadi sawah itu merupakan tempat untuk menanam padi, jadi dari padi nanti akan panen beras. Nah, dari beras itu akan diolah menjadi nasi. Nah, kalian semua makan nasi apa tidak? Iya. Iya, jadi dari sawah menghasilkan beras itu dimakan oleh manusia, jadi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sampai sini paham? Nah, lanjut ke gambar kedua, ada permukiman seperti ini. Nah, permukiman itu apa sih, Bu? Ada yang tahu nggak tentang permukiman itu apa? Tidak. Nah, jadi pemukiman itu adalah tempat di daerah kita. Jadi kayak banyak sekali di daerah kita itu kan ada rumah berjejer-jejer kan, atau berdampingan seperti itu. Nah, itu merupakan permukiman, termasuk tempat tinggal kita itu berada di permukiman. Nah, seperti itu. Jadi permukiman itu bermanfaatnya itu untuk apa, Bu ya? Untuk sebagai tempat tinggal warga yang ada di daerah itu. Paham ya? Nah, lanjut yang ketiga, contoh ketiga atau contoh terakhir dari lingkungan buatan itu ada sekolah. Nah, sekolah itu apa sih? Tempat untuk apa, anak-anak? Belajar. Tempat untuk belajar, terus Bermain. bermain sama teman-teman, boleh. Apalagi? Ya, jadi karena sekolah itu kan merupakan gedung yang dipergunakan oleh manusia atau orang untuk menuntut ilmu, betul ya? Nah, dari sekolah itu kita mendapatkan manfaat, kita bisa belajar, kita bisa mendapat ilmu baru, bisa mendapat teman baru, bisa bermain bersama teman-teman. Jadi sekolah itu banyak juga manfaatnya, betul tidak? Nah, dari penjelasan materi Ibu mengenai dari lingkungan alam dan lingkungan buatan, dari pengertian, contoh, manfaat tadi, sudah paham atau masih bingung? Sudah paham. Nah, karena sudah paham, Ibu akan melanjutkan ke soal. Ibu akan mengetes kalian dengan menggunakan soal ya, anak-anak. Jadi nanti kalian bisa mengerjakan langsung saja di sini. Ibu sudah menyiapkannya. Ini yang pertama untuk Arumi, terus yang kedua untuk kita. Nah, bisa dikerjakan terlebih dahulu.
Sudah selesai belum anak-anak? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah mengerjakannya, kita akan membahas atau meneliti jawaban anak-anak. Tapi ibu minta ditukar dengan teman sebangku. Boleh? Boleh. Boleh. Sudah? Nah, jadi kalian akan mengoreksi milik temannya. Nah, ibu ingin anak-anak yang membacakan soal dan juga jawabannya. Mulai dari siapa dulu? Oke, dari Tita nomor 1. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita dinamakan lingkungan. Betul, lingkungan. Ada yang salah? Ya, Yuk lanjut. Nomor 2, Arumi. berikut ini yang tidak termasuk makhluk hidup di sekitar kita adalah D. Sungai. Betul, sungai itu bukan makhluk hidup. Kalau yang makhluk hidup itu apa? Manusia, hewan, manusia. Betul, manusia, tumbuhan, dan hewan. Lanjut nomor 3, Tita lagi. Lingkungan itu terdiri dari benda hidup dan mati. Betul, hidup dan mati. Nomor 4. Lingkungan yang sudah ada dengan sendirinya tanpa dibuat oleh manusia dinamakan lingkungan D. Alam. Betul, lingkungan alam. Lingkungan alam tadi itu apa pengertiannya? Lingkungan yang diciptakan oleh Tuhan. Betul, jadi lingkungan alam memang tidak dibuat oleh manusia. Lanjut nomor 5. Penampakan lingkungan alam merupakan ciptaan Tuhan. Betul, ciptaan Tuhan. Lanjut. Pelabuhan dan gedung adalah contoh lingkungan D. Buatan. Betul, buatan. Nomor 7. Berikut ini yang termasuk lingkungan buatan adalah C. Sawah. Betul, sawah itu lingkungan buatan. Tadi selain sawah, lingkungan buatan ada apa lagi yang 2 tadi? Ibu memberikan contoh. Sekolah, perkampungan. Betul, sekolah dan perkampungan atau permukiman. Lanjut. Pertanyaan berikut yang benar tentang lingkungan alam adalah diciptakan oleh Tuhan. Betul, diciptakan oleh Tuhan. Lanjut. Lingkungan alam di setiap daerah adalah berbeda-beda. Betul, berbeda-beda. Lanjut. Lingkungan alam yang punya bentuk lebih tinggi dan menjulang daripada lingkungan sekitarnya adalah C. Gunung. Betul, gunung itu tinggi karena dia berada di dataran tinggi. Lanjut. Gedung sekolah, rumah, dan masjid termasuk lingkungan buatan. Betul, kenapa kok gedung masjid itu lingkungan buatan? Karena diciptakan oleh manusia. Betul, pintar semua anak-anak ibu. Lanjut. Berikut adalah manfaat dari sungai kecuali D. Tempat membuang sampah. Betul, tidak boleh ya membuang sampah di Nah, sungai. Lanjut. genangan air yang luas yang dikelilingi daratan dinamakan danau. Bukan danau, tapi apa yang benar, ada yang tahu? Tidak. Sungai. Jawabannya yang betul adalah sungai. Lanjut. Berikut ini yang bukan manfaat bendungan adalah C. Untuk membuang limbah. Betul, tidak boleh membuang limbah. Limbah itu juga membuang limbah adalah perbuatan tercela. Celah. Betul, lanjut. Berikut ini adalah penampakan buatan yang dibuat manusia untuk sarana transportasi kecuali B. Rumah sakit. Betul, rumah sakit. Sudah semua? Sudah. Nah, kalian boleh ditulis di situ salah berapa, betul berapa. Nanti dikumpulkan ke ibu. Oke. Ibu minta ya, sudah? Ya. Oke. Ini ibu jadikan sebagai bahan penilaian dan juga untuk mengetahui pemahaman kalian itu sejauh mana tentang pembelajaran hari ini. Nah, karena tadi kan kita sudah belajar materi tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan, kita juga sudah mengerjakan soal tentang lingkungan alam maupun lingkungan buatan. Untuk merefreshing kita, biar kita tidak jenuh dalam pembelajaran, Ibu sudah menyiapkan games atau permainan di sini. Jadi Ibu sudah menyiapkan media pembelajaran berupa papan
lingkungan alam dan juga lingkungan buatan. Cara mainnya gimana, Bu? Nah, Ibu juga sudah menyiapkan macam-macam gambar. Nah, macam-macam gambar ini merupakan contoh-contoh dari gambar lingkungan alam dan juga lingkungan buatan. Nanti Ibu akan membagikan secara acak kepada anak-anak, lalu anak-anak dapat memasukkan ke dalam itu termasuk gambar lingkungan alam maupun lingkungan buatan ya, seperti itu. Paham? Paham. Yuk, kita langsung aja mulai gamesnya atau permainannya. Ya. Oke. Jadi tadi kan Ibu sudah jelaskan ketentuan atau rules gamenya. Ibu akan sekarang membagikan secara acak gambar lingkungan alam dan juga buatan. Ini Arumi dan ini Tita. Nah, seperti itu. Jadi tadi kalian sudah paham ya dengan ketentuannya? Nah, langsung saja kita mulai gamesnya. Kita bisa mulai mau dari mana dulu? Mau dari Tita dulu atau dari Arumi terlebih dahulu? Tita dulu. Oke, Tita dulu. Nah, tadi kita udah belajar apa aja anak-anak? Lingkungan alam dan lingkungan buatan. Ya, tadi Ibu sudah menjelaskan materi tentang lingkungan alam dan juga lingkungan buatan. Kalau lingkungan alam itu pokoknya lingkungan alam yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi tidak bisa diciptakan oleh manusia. Sedangkan untuk lingkungan buatan itu lingkungan yang memang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Contoh lingkungan alam itu seperti apa tadi? Gunung, sungai, terus apa? Danau, ada apa lagi? Laut, iya betul. Nah, kalau untuk yang contohnya lingkungan buatan, sekolah, sawah, gedung, pemukiman. ya permukiman. Jadi pokoknya kalau untuk lingkungan alam dan lingkungan buatan bisa dibedakan seperti itu ya. Ada yang belum paham sampai sini? Tidak. Ya, jadi sudah paham ya semuanya. Kalian bisa belajar lagi di rumah mengenai materi hari ini. Jadi yang bisa Ibu sampaikan cukup sekian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Rumi untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Jadi nanti kalian pulangnya hati-hati dan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Ya, Bu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.